Haleluya, shalom. Selamat kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kita kesempatan, Tuhan berikan kita anugerah untuk kita ada pada kesempatan ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat mengangkat tangan kita, itu berkat Tuhan. Kita masih dapat berbicara, itu berkat Tuhan. Masih dapat melihat, berkat Tuhan. Mendengar dengan baik, itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada kesempatan ini, dalam sharing kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saya berikan tema jagalah perkataanmu atau jagalah lidahmu. Nah, saudara, dosa karena lidah ini sangat luar biasa. Dengan lidah orang dapat melakukan perkara-perkara besar. Bahkan dengan lidah orang dapat membuat kehancuran di mana-mana. Perkataan mulut dapat membuat kekacauan, bahkan perkataan mulut juga mendatangkan kemuliaan, sukacita, bahkan berkat, bahkan perkara-perkara besar. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, kita lihat di sini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Dan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara kasih, dengan kebenaran firman Tuhan, betapa penting sekali kita menjaga lidah kita. Betapa penting kita menjaga perkataan kita. Nah, di sini firman Tuhan katakan di ayat yang 9, dan lidah kita memuji Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita lidah, Tuhan memberikan kita mulut untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk bernyanyi, untuk mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Namun ada banyak orang yang tidak mempergunakan lidahnya dengan baik. Nah, dengan benar, ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tetapi ada orang-orang tertentu dengan lidah kita, mereka dapat mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, saudara. Nah, itu jangan terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Orang yang mempergunakan lidahnya untuk mengutuk, untuk mengeluarkan perkataan kotor, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kebun binatang dan sebagainya. Nah, jangan sampai perkataan-perkataan yang melemahkan, membuat kecewa, membuat orang kepahitan itu selalu kita kenakan dalam hati dan dalam perkataan kita. Jangan, saudara. Kita berubah perkataan kita. Kita menggunakan mulut kita, lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan memberikan kita lidah. Nah, saudara, kalau kita masih dapat berbicara, itu anugerah Tuhan. Kita melihat di rumah sakit orang tidak dapat berbicara. Kenapa? Karena sakit yang begitu berat mereka alami. Kalau kita sehat, kita kuat, pergunakanlah mulut ini. Pergunakanlah lidah ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pergunakanlah lidah kita untuk menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikan kita mulut, lidah untuk memuliakan dan menyenangkan, melakukan hal-hal yang positif, yang benar. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Kenapa? Dengan mulut Tuhan katakan jangan sampai keluar berkat, tetapi jangan hanya ada juga keluar kutuk, saudara. Nah, saudara, itu tidak boleh terjadi di antara anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Jangan sampai dari perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kutuk, perkataan-perkataan yang membuat kepahitan, perkataan yang mengecewakan, perkataan yang membuat kekhawatiran, ketakutan. Tetapi hendaklah perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang meninggikan Tuhan, perkataan yang membangun, sehingga kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat Rasul Yakobus sangat luar biasa. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi
di sini sebenarnya arahnya adalah mempergunakan lidah kita dengan benar, mempergunakan lidah kita untuk memberkati, memuji Tuhan, untuk lidah kita menjadi alat untuk memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Lidah kita sebagai sarana untuk memberikan kekuatan buat orang yang menghadapi kelemahan. Lidah kita pakai untuk memberikan penghiburan buat orang yang berduka cita. Lidah kita pakai untuk menguatkan orang yang hadapi tekanan, saudara. Jangan dengan lidah kita adalah lidah yang kita salah gunakan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Nah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihatlah saja kapal-kapal, walaupun amat besar, akan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah kita, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara kekasih, mari bergunakan lidah kita untuk mempergunakan perkara-perkara besar. Kita perkatakan hidup kita pasti ditolong Tuhan. Kita jangan setiap hari mengeluarkan perkataan-perkataan mengeluh, kecewa, kepahitan. Kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang pesimis, saudara. Tetapi hendaknya kita menggunakan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Mempergunakan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataan yang membawa kita melihat rencana Tuhan. Perkataan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang pandemi, mari kita perkatakan hidup kita ditolong Tuhan. Hidup kita dipimpin Tuhan. Hidup kita diatur Tuhan. Hidup kita dikendalikan Tuhan. Hidup kita dituntun Tuhan. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan hari-hari ini, tetapi pergunakanlah perkataan-perkataan yang baik untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Biarlah pergunakan lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jangan salah menggunakan lidah dan mulut kita, tetap pergunakan mulut lidah kita untuk memuliakan, meninggikan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Tetap andalkan Tuhan, sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan ada mujizat, ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan menyertai. Haleluya, shalom.